Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan kakak. Kali ini di video ini kakak akan membahas mengenai konsep pecahan di sekolah dasar. Sebelum itu izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Nimade Indriani dengan NIM 2011031165, kakak dari kelas C, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum beranjak ke pembahasan, adik-adik bisa menyiapkan diri terlebih dahulu untuk dapat dengan nyaman menyimak pembahasan dari kakak. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Nah, kakak mempunyai satu loyang pizza yang telah dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang kakak mau bertanya, bagian dari potongan pizza ini disebut dengan apa? Adik-adik ada yang tahu? Nah, bagian dari potongan pizza ini disebut dengan pecahan. Jadi, pecahan ini merupakan bagian dari keseluruhan. Bentuk dari pecahan yaitu A per B. A itu sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. A itu merupakan beberapa bagian dari benda yang dipotong, sedangkan B itu jumlah keseluruhan benda yang utuh. Contohnya seperti ini adik-adik. Kakak memiliki satu pizza yang utuh. Kemudian kakak bagi menjadi 6 bagian. Dua bagiannya telah adik-adik makan. Berapakah pecahan dari pizza yang telah adik makan? Di sini 1, 2. 2 itu sebagai pembilang dan jumlah keseluruhan ini sebagai penyebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pecahannya adalah 2/6. Sedangkan untuk pecahan yang tidak adik-adik makan yaitu 1, 2, 3, 4. 4 per jumlah keseluruhan dari pizza ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga pecahannya 4/6. Perlu adik-adik ketahui bahwa pecahan memiliki banyak jenis. Kali ini kakak akan membahas beberapa jenis dari pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa, kedua yaitu pecahan paling sederhana, ketiga yaitu pecahan senama, keempat yaitu pecahan campuran, dan yang terakhir kelima yaitu pecahan desimal. Yang pertama, pecahan biasa. Dikatakan pecahan biasa karena memiliki pembilang yang lebih kecil daripada penyebut. A per B. A-nya lebih kecil daripada B. Contohnya 3/5. 3 memiliki nilai yang lebih kecil dari 5, sehingga pecahan ini disebut pecahan biasa. Yang kedua yaitu pecahan paling sederhana. Dikatakan demikian karena pecahan ini tidak memiliki faktor persekutuan, baik pembilangnya maupun penyebutnya. Contohnya 3/7. Baik 3 maupun 7 tidak memiliki faktor persekutuan yang sama. Beda halnya dengan pecahan 6/10, di mana 6 dan 10 memiliki faktor persekutuan yang sama yaitu 2. Sehingga kita dapat membagi pecahan ini dengan 2/2. Sehingga hasilnya adalah 6 bagi 2 yaitu 3, 10 bagi 2 yaitu 5. Karena 3 dan 5 tidak dapat
dan tidak memiliki faktor persekutuan, maka 3/5 merupakan pecahan yang paling sederhana. Yang ketiga yaitu pecahan senama. Dikatakan pecahan senama karena pecahan ini memiliki ciri-ciri yaitu penyebutnya sama. Contohnya 1/3, 2/3, 5/3. Pecahan pertama 1/3 memiliki penyebut yaitu 3. Pecahan yang kedua yaitu 2/3 memiliki penyebut 3. Dan pecahan yang ketiga yaitu 5/3 memiliki penyebut 3. Dari ketiga pecahan ini memiliki penyebut yang sama yaitu 3, sehingga pecahan tersebut merupakan pecahan yang senama. Yang keempat, pecahan campuran. Dikatakan pecahan campuran karena pecahan ini biasanya pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, berarti pecahan ini dapat disederhanakan. Dan apabila disederhanakan, maka akan menghasilkan bentuk yaitu bilangan bulat dan pecahan. Contohnya yaitu 5/2. Untuk mengubah pecahan ini menjadi pecahan campuran, kita dapat membagi 5 dibagi dengan bilang penyebutnya yaitu 2. 5 bagi 2 yaitu 2 dengan menghasilkan sisa 1, sehingga kita dapat menulisnya yaitu 2, kita tulis di depan, sisanya 1 per, kita tulis kembali penyebutnya yaitu 2, sehingga 5/2 pecahan campurnya adalah 1/2. Yang kelima yaitu pecahan desimal. Dalam pecahan desimal, adik-adik harus ingat mengenai nilai tempat, di mana satuan, di mana puluhan, di mana ratusan, dan bahkan di mana ribuan. Contohnya lambang bilangan 263. 2 yang ini 2 memiliki nilai tempat yaitu ratusan. 6 memiliki nilai tempat puluhan. Dan 3 memiliki nilai tempat satuan. Dalam pecahan 76/100 dapat kita ubah ke pecahan desimal yaitu menjadi 0,76, karena di sini adalah sebagai ratusan. Setelah kita belajar mengenai jenis-jenis pecahan, sekarang kita akan belajar mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan. Untuk dapat mengurutkan dan membandingkan dua pecahan atau lebih, adik-adik bisa menggunakan cara pecahan senama atau dengan menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan tersebut. Contohnya adalah bandingkan dan urutlah pecahan berikut, yaitu 2/3, 3/4, 1/6. Untuk dapat membandingkan dan mengurutkan pecahan-pecahan ini, kita bisa menggunakan cara mengalih pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Setelah melakukan pengalihan terhadap pecahan dengan bilangan yang sama, sekarang kita cari pecahan dengan
penyebut yang sama dari pengalian bilangan pertama, pengalian bilangan kedua, dan pengalian bilangan ketiga. Di sini kita bisa melihat bahwa 8/12, 9/12, dan 2/12 memiliki penyebut yang sama, sehingga pecahan-pecahan ini merupakan pecahan senama. Setelah itu, untuk membandingkan, kita bisa melihat pembilangan dari pecahan-pecahan tersebut. Yang pertama, kita melihat apakah 8 lebih kecil atau lebih besar dari 9. Ternyata 8 itu lebih kecil dari 9, sehingga tandanya adalah kurang dari. Selanjutnya, untuk membandingkan 3/4 dan 1/6, kita bandingkan 9/12 dengan 2/12. 9 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2? Ternyata 9 itu lebih besar dari 2, sehingga tandanya adalah ini. Nah, berarti dengan ini kita telah bisa membandingkan pecahan 2/3, 3/4, dan 1/6. Untuk mengurutkan pecahan-pecahan ini, kita juga dapat menggunakan cara pecahan senama, di mana kita urutkan pembilang dari pecahan senama itu dari yang terkecil. 8, 9, 2. Mana yang lebih kecil? Di sini yang lebih kecil yaitu 2/12. Tinggal kita tulis 1/6. Karena 2/12 merupakan pecahan dari 1/6. Selanjutnya kita lihat 8, 9. 8 yang lebih kecil dari 9. Kita tulis yang 2/3, karena 8/12 merupakan pecahan dari 2/3. Berarti yang paling besar di sini adalah 3/4. Kita tulis terakhir. Sehingga dengan ini kita telah mengurutkan pecahan-pecahan itu dari yang terkecil ke terbesar. Untuk mengurutkan yang terbesar ke kecil, berarti kita tulis sebaliknya. Yang ini pertama, yang ini kedua, dan ini yang ketiga. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi hitung pada pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan. Berapakah penjumlahan dari 1/4 ditambah 2/4? Karena di sini penyebutnya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, sehingga hasilnya adalah 1 tambah 2 adalah 3/4. Yang kedua yaitu pengurangan. Sama halnya dengan penjumlahan, apabila penyebut dari pecahan yang dikurangkan, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Contohnya 3/2 dikurang 1/2. Karena di sini penyebutnya sama-sama 2, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 3 kurang 1, 2. Dan menulis kembali penyebutnya, yaitu 2. Berbeda kasusnya ketika pengurangan itu penyebutnya berbeda. Maka untuk dapat mengurangkan pembilangnya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya 5/6 dikurang 2/3. Di sini kita bisa menyamakan penyebut 6 dan 3. Karena 3 dikali 2 bisa menghasilkan 6, maka kita kalikan pembilangan dan penyebut dari 2/3 dengan bilangan 2. Sehingga 2 dikali 2 itu adalah 4, dan 3 kali 2 adalah 6. Sehingga kita dapat menulisnya kembali 5
per 6 dikurang 4 per 6 sama dengan 1 per 6. Yang ketiga yaitu perkalian. Ketika bilangan asli atau bilangan bulat dikalikan dengan pecahan, maka kita tinggal mengali bilangan bulat tersebut dengan pembilang dari pecahan tersebut. Misalnya 3 kali 2 per 6. Kita tinggal mengalikan 3 kali 2. Contoh lainnya yaitu 2 per 4 kali 3 per 1. Di sini kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 3, 6, 4 kali 1, 4. Sehingga 2 per 4 dikali 3 per 1 adalah 6 per 4. Akhir yang keempat yaitu pembagian. Kita dapat membagi suatu pecahan dengan pecahan lainnya dengan cara yaitu kali silang. Contohnya yaitu 2 per 3 bagi 6 per 3. Nah, di sini kita dapat melakukan kali silang yaitu 2 dikalikan dengan 3 dan 3 dikalikan dengan 6. Dengan hasil yaitu 2 kali 3, 6. Kita tulis di pembilang. Per 6 dikali 3 yaitu 18. Kita tulis di penyebut. Selain cara kali silang, kita juga dapat membalik antara pembilang dan penyebut dari pembaginya. Misalnya kita ambil contoh yang sama, 2 per 3 dibagi 6 per 3. Kita balik pembilang dan penyebut dari pembagi yang ini. Kita tulis kembali yaitu 2 per 3 dikali, kita balik dari 3 di penyebut, sekarang pindah ke pembilang, per dari 6 pembilang pindah ke penyebut, per 6. Sekarang kita kali seperti biasa. 2 kali 3, 6. 3 kali 6, 18. Hasilnya sama. Bagaimana adik-adik, mudah kamu pelajari pecahan? Nah, sebagai penutup kakak akan memberikan satu soal lagi, yaitu dalam satu keluarga jadi dari ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Kakak ingin bertanya, berapakah pecahan dari orang tua? Nah, di sini orang tuanya adalah ayah dan ibu. Berarti pecahannya adalah 2 per jumlah keseluruhannya adalah 5. 2 per 5. Nah, selanjutnya berapakah pecahan untuk anak? Nah, di sini anaknya ada 3. 1, 2, 3. Berarti pembilangnya adalah 3 dan jumlah keseluruhan dari anggota keluarga itu adalah 5. Jadi penyebutnya adalah 5. Sehingga pecahnya adalah 3 per 5 untuk anak dan 2 per 5 untuk orang tua. Bagaimana adik-adik? Sudah paham sampai di sini? Soal yang tadi merupakan soal penutup dari pembelajaran kita hari ini mengenai pecahan.
Semoga pembahasan dari kakak bisa membantu adik-adik dalam belajar daring di rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Kakak tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.